para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa berbagi di sini di waktu yang luar biasa di hari Sabtu 26 September 2020. Alhamdulillah acara ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan penuh dari Halodoc yang luar biasa, yang berkomitmen untuk memberikan edukasi tidak hanya kesehatan, tapi juga edukasi untuk yang namanya pendidikan dimanapun tempatnya berada. Yang berikutnya adalah terima kasih juga kami sampaikan kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya yang telah memfasilitasi dan yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berbagi dengan yang lain-lainnya. Nah, dan syukur alhamdulillah acara ini juga diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh banyak guru yang ada di Surabaya luar biasa banyak juga, yang ada di tempat-tempat seluruh penjuru Indonesia, termasuk dari Sumatera, Kalimantan, termasuk juga segmen ada dari Maluku Tengah, kemudian teman-teman yang terjauh juga dari Raja Ampat, Papua, teman-teman di salah satu sekolah teman-teman kami, dan alhamdulillah juga acara ini bisa diikuti oleh teman-teman guru dari CLC, dan CLC itu sama seperti Community Learning Center, sama seperti PKBM-nya Indonesia yang ada di Sabah, Malaysia, guru-guru Indonesia yang bertugas di wilayah Kalimantan bagian utara, betul ya, di Sabahnya, yang mengajar untuk anak-anak, para guru, para pegawai-pegawai yang ada di TKW tenaga kerja Indonesia yang ada di sana. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang ada dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang ada di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia juga. Nah, yang berikutnya acara ini juga terima kasih atas bantuan dan perkenannya dari Bapak Kunjung Wahyudi yang juga berkenan men-share kegiatan-kegiatan ini kepada teman-teman di seluruh provinsi di Indonesia. Yang berikutnya adalah terima kasih juga atas kesempatan menggunakan dari JCI, Junior Chamber East Java Indonesia, yang mengizinkan menggunakan room Zoom webinarnya ini. Nah, Bapak Ibu, acara ini nanti akan diawali dengan yang namanya paparan dari Ibu Erni Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, karena beliau juga menyempatkan waktunya di waktu beliau yang luar biasa padat ini, menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita. Hanya yang disampaikan adalah dalam bentuk rekaman recorded, karena di waktu yang sama hari ini pun beliau juga menghadiri acara dengan Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, untuk mengedukasi orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebagai awalnya, ini mungkin yang akan menjadi aturan di webinar ini. Yang pertama, mohon izinnya saling menghormati antar peserta. Yang kedua adalah kita akan mute mikrofonnya. Mohon izinnya Bapak Ibu memute mikrofonnya, dan nanti jika ada mikrofonnya yang di-mute oleh peserta-peserta yang lainnya, maksudnya bukan di-mute oleh admin saya atau admin kami, mohon izinnya jangan marah dulu. Bukan berarti tidak diizinkan berbicara, izinkan yang menyampaikan materi ini yang menjadi fokusnya dulu. Yang berikutnya mohon izinnya juga Bapak Ibu untuk men-turn off-kan video Bapak Ibu, kamera Bapak Ibu semuanya diklik aja dulu, dimatikan dulu videonya. Nanti tenang saja karena nanti ada sesi untuk foto bersama tapi jarak jauh ya, via Zoom ya. Jadi Bapak Ibu yang masih menyalakan kameranya, mohon izinnya Bapak Ibu untuk menonaktifkan videonya dulu dengan ngeklik dulu. Terima kasih atas perkenannya. Mohon izinnya diklik dulu sehingga nanti kita bisa fokus sama pembicara-pembicara yang ada di sini. Dan karena kami ini sebagai co-host-nya nanti yang akan menyampaikan mutlak yang bisa present now hanya dari co-host yang sudah kami izinkan, yang sudah menjadi co-host di Zoom ini, terutama dari Halodoc, Chief Marketing Officer-nya, kemudian dari psikolognya, kemudian dari kami, Nexedu, dan berikutnya. Kemudian, tanya jawab nanti akan dipandu lewat fitur chat yang ada di sini, nanti akan dibantu oleh tim saya, nanti berikutnya oleh Bu Ais, untuk memandu ini. Dan Bapak Ibu, selamat menikmati webinar ini. Sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, mohon izinnya,
Mohon izinnya, Bapak Ibu menonaktifkan dulu videonya. Terima kasih. Terima kasih atas perkenannya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu langsung saja. Kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyo Kumolo. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Kami putarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Garjati Heru selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur beserta pengurus. Yang saya hormati Ibu Gusnur Ismiati Hendro selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Munif Khatib, founder Next Edu. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Vita Wardana dari Next Edu, Bapak Dr. Dionysius Nathaniel dari Hellodoc, dan Bapak Faiz Hayasa, psikolog. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak Guru, tenaga pendidik, baik yang berasal dari luar maupun Ibu dan Bapak Guru tenaga pendidik dari Yayasan Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar nasional dengan tema Desain Pembelajaran Jarak Jauh sebagai transformasi SDM pendidikan untuk mengawal program pembelajaran efektif di era pandemi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya yang hari ini dapat melaksanakan webinar nasional. Semoga webinar ini bermanfaat untuk semua. Selama pandemi, secara sadar dan tidak sadar, suka tidak suka, telah menjalani kehidupan di mana kita melaksanakan hampir semua kegiatan dengan mekanisme online. Kampus dan sekolah yang dipaksa keadaan untuk melakukan aktivitas belajar dari rumah. Perusahaan yang memberlakukan work from home, organisasi-organisasi kemasyarakatan, demikian juga birokrasi pemerintahan yang membatasi kehadiran fisik pegawai. Untuk saat ini, hampir seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan dengan mekanisme online dengan didukung aplikasi berbasis teknologi komunikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, WhatsApp, dan sejumlah aplikasi lainnya menjadi platform penghubung komunikasi kita saat ini. Hadirin yang saya hormati, acara webinar ini diikuti kurang lebih 1.500 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik, ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang tersebar di seluruh Indonesia, baik guru yang tergabung dalam Yayasan Dharma Wanita Persatuan maupun yang tidak. Ini membuat saya bersemangat untuk menyapa serta menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi ibu-ibu, bapak guru, peserta webinar, serta hadirin sekalian. Meski secara daring, namun saya berharap tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Pandemi COVID-19 berimbas pada semua bidang, termasuk di sektor pendidikan. Protokol pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran mengakibatkan proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke metode pembelajaran jarak jauh. Peralihan metode belajar ini sudah berjalan hampir lebih dari 6 bulan
dan memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran jarak jauh tentu tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Pembelajaran jarak jauh membawa dinamika baru bagi guru, orang tua, dan siswa. Tapi dengan kondisi seperti ini, pembelajaran jarak jauh merupakan solusi terbaik dengan didukungnya perkembangan teknologi yang ada. Peserta webinar yang saya hormati, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan karakter, dan salah satunya adalah SDM guru di era pandemi. Untuk mengurai resiko psikis orang tua dan siswa, solusi dan strategi pembelajaran jarak jauh menentukan prestasi ketiganya, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Desain pembelajaran dan juga pemilihan media pembelajaran pun harus diperhatikan dalam metode pembelajaran. Dalam hal ini tentunya tingkat literasi media yang baik harus dimiliki oleh para guru pendidik agar mampu memilih media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan mata ajarannya, yang pada akhirnya tergantung pada kemampuan SDM pendidikan dalam bertransformasi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang berbahagia, untuk mengupas dan membahas hal tersebut di atas, maka saya yakin bahwa saat ini telah hadir bersama kita semua pemateri yang memang ahli dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk memberikan pencerahan, berbagi informasi dan ilmu bagi kita semua bagaimana seharusnya desain pembelajaran jarak jauh yang efektif, efisien, dan tepat untuk dapat diterapkan dalam suatu proses belajar mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya sudah menjadi tujuan kita bersama dalam organisasi DWP melalui bidang pendidikan untuk bekerja sama dengan multi pihak untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan membacakan sebuah pantun sebagai penyemangat kita semua. Makan pagi menunya lumpia, jangan lupa tambahkan acar, biar corona masih mendera, tetap laksanakan belajar dengan webinar. Kunang-kunang di malam hari berkilauan, indah nian dipandang mata. Biar kata sulit lakukan pertemuan, namun guru pantang menyerah untuk siswa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi semua kegiatan dan aktivitas kita semua. Selamat berwebinar dan selalu sehat untuk kita semua. Guru pembelajar, guru pembangun masa depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Bu Is lagi siapkan. Ya, terima kasih Pak Vita. Ya. Siap. Bu Is masih belum online, Ibu? Masih belum online? Sudah Pak, sudah. Saya sudah online. Sudah. Sudah. Siap. Saya minta tolong yang ada di ruangan bersama saya, Mbak Nada dan Mas Kris untuk mematikan mic-nya karena ada double suara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi hari ini ada sambutan yang luar biasa dari yang terhormat Ibu Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo. Terima kasih Ibu, kita sudah mendapatkan wejangan dan disapa di Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia, dan Ketua Yayasan Dharma Persatuan di seluruh Indonesia merasa bangga dengan Ketua Umum yang sempat meluangkan waktunya dan memberikan apresiasi terhadap kita semua.
Saya ulangi sekali lagi, yang terhormat Ibu Dr. Eni Guntarti Cahyokumolo selaku Ketua Umum Dharma Wanita Pusat, yang kami hormati Ibu Ketua 1 Bidang Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Pusat, yang saya hormati Ibu Garjati Heru selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur, Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Munif Khatib, founder Next Edu, praktisi pendidikan, dan juga tokoh pendidikan nasional yang selalu menjadi mitra yang luar biasa bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan pendidikan di dunia. Para narasumber yang kami hormati, Bapak Vita Wardana, Bapak Donisinus Nathanael dari Halodoc, dan Bapak Faiz Hanaza dari psikolog yang nantinya akan membantu kita untuk memaparkan apa yang sudah menjadi kebutuhan kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Ketua Dharma Wanita dan Dharma Wanita baik yang ada di kabupaten kota maupun di unsur pelaksana dinas bagian dan juga kecamatan di seluruh Indonesia, Ketua Yayasan Dharma Wanita di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh Indonesia, para ketua organisasi pendidikan, dan para peserta webinar yang saya muliakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang pagi ini memberikan rahmat-Nya dan membuka segala kesempatan untuk kita bertemu meskipun dengan melalui webinar, karena tidak mungkin kita bisa bertatap muka di era pandemi. Begitu juga pendidikan di Indonesia sudah seharusnya kita sikapi bahwa era barisan pendidikan new normal bukan back to normal. Kita akan bertransformasi, termasuk guru beserta segala jajarannya. Dharma Wanita Persatuan, khususnya Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, concern terhadap pendidikan karena bidang kami yang pertama adalah bidang pendidikan yang membawai sekolah-sekolah Dharma Wanita. Sedangkan ibu-ibu pastinya adalah orang tua dari siswa yang hari ini kita juga tampak sangat bermasalah dengan proses. Masalahnya hanya di proses, tapi Dharma Wanita beserta Next Edu dan Halodoc ingin membuat masalah itu tidak ada. Permasalahan dinamika dalam pembelajaran daring adalah masalah kita semua, seluruh dunia, tidak hanya Surabaya, tetapi Indonesia dan dunia. Ini menjadikan alternatif pembelajaran daring adalah pembelajaran yang bisa menjadi pertemuan antara guru, orang tua, dan siswa. Meskipun tidak semua guru piawai untuk memberikan materi atau mengimplementasikan secara daring. Guru-guru hebat adalah guru-guru yang menjadi pembelajar yang sesungguhnya, yang hampir setiap detik, setiap waktu mereka berubah, dan pada satu titik tertentu mereka adalah menjadi guru yang baru. Mereka adalah benar-benar guru yang sudah bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu ya, jadi bukan dari ulat kecil menjadi ulat besar. Mereka bertransformasi, mereka berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya bangga dengan guru-guru yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh pelosok tanah air. Hari ini kita belajar bersama, karena ini adalah problematika kita semua. Terima kasih juga kepada Next Edu, Pak Munif. Kami sudah menerima desain pembelajaran, dan pembelajaran ini akan kita teruskan sampai dengan guru-guru teman kita yang lainnya, karena bagaimanapun juga strategi pembelajaran untuk saat ini sangat kita butuhkan. Semakin banyak desain pembelajaran, maka semakin banyak kita bisa memberikan ilmu kepada siswa-siswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, semangatnya kita contoh ya, Dharma Wanita mencontoh semangat guru. Saya tahu bahwa tidak banyak yang mengerti IT, apalagi menjadi tiba-tiba. Ini era metamorfosis ini memang harus kita jalani. Kalau dulu harapan kita di era 4.0 ini semua akan berjalan sesuai dengan tahapannya, tapi ternyata tidak. Ini menjadi lebih dipercepat dengan adanya pandemi. Mau tidak mau kita akan berlari dan terus melangkah agar
murid-murid, siswa-siswa, dan para pembelajar lainnya tetap bisa mendapatkan proses berilmu. Kehidupan memang harus tetap berlanjut meskipun pandemi menjadi hambatan. Harapan kami hambatan ini akan menjadi halangan yang tidak cukup berarti ya, menjadi sesuatu yang sepele karena kita terus berkolaborasi untuk meningkatkan elevasi setiap guru. Kita tingkatkan sumber daya guru, kita tingkatkan sumber daya kependidikan, kita tingkatkan sumber daya ibu-ibu, dan kita tingkatkan semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dengan meningkatnya sumber daya itu, maka Indonesia maju akan semakin jelas dan gampang untuk kita capai. Para peserta webinar yang saya muliakan, kita memang tidak bisa 100% kembali ke era normal, ke pola yang sebelumnya, dan saya tahu bahwa banyak sekali peristiwa yang mewarnai kehidupan kita terkait dengan pembelajaran daring. Jadi beberapa waktu mungkin ada yang ada kekerasan terhadap anak gara-gara mungkin ada sedikit stres, dan harapan kami dengan adanya pola pembelajaran yang sudah diberikan oleh NextEdu, artinya webinar ini bisa membuat guru untuk lebih bisa lagi menyajikan sistem pendidikan atau sistem pengajaran yang lebih efektif, menyenangkan, ramah terhadap pandemi, ramah terhadap lingkungan, apapun itu, karena pembelajaran daring banyak sekali gangguannya. Saat kita pencet gadget, mungkin akan muncul konten-konten lain yang cukup mengganggu, kemudian belum lagi sesuatu yang ada di rumah, lingkungan rumah, suara ayam, suara apapun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan itu akan menjadi pemacu semangat. Mudah-mudahan diawali dari Dharma Wanita Persatuan, ini nantinya akan menjadi pembelajaran yang terus-menerus. Di era sekarang mungkin baru strategi, mungkin di kedepannya nanti akan kita berikan banyak sekali tips pembelajaran agar kita bisa bergandeng tangan dan kita bisa belajar secara bersama-sama. Terima kasih banyak atas partisipasi dari peserta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada GCI East Java, Junior Chamber Internasional, organisasi kepemudaan yang sudah mensupport ruang Zoom meeting untuk kita gunakan sampai dengan hari ini dengan kapasitas 1000. Kami juga mohon maaf untuk yang tidak bisa bergabung karena keterbatasan tempat. Terima kasih juga kepada Margaret Sijaya yang banyak bantuannya terhadap Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya, NextEdu, dan juga seluruh lini pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Terima kasih kepada Halodoc. Platform ini memang dibutuhkan karena bagaimanapun juga kalau dulu kita sekolah tatap muka, kemudian ada di lingkungan sekolahan, ada kecelakaan di sekolah, kemudian ada mereka yang sakit, kemudian ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kesehatan di sekolah, diakses oleh UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah sekarang gangguan kesehatan itu juga bisa terjadi di rumah, dan harapan kami kita tetap menjaga protokol kesehatan. Halodoc akan membantu apapun yang kita butuhkan dengan akses yang sudah diberikan secara online. Kemajuan ini adalah kemajuan kita bersama, kesempatan ini adalah kesempatan kita bersama, kita bisa saling mensupport karena kesehatan adalah utama, hak pendidikan kita ada, tetapi hak untuk sehat, hak untuk hidup, hak untuk mengikuti segala kegiatannya dengan kondisi kualitas hidup yang baik juga menjadi hak utama yang harus dipenuhi. Itulah kenapa kita juga menggandeng Halodoc untuk proses pembelajaran ini, karena masalah pembelajaran, masalah kesehatan, masalah kehidupan, dan pemenuhan hak dasar tidak bisa kita pisahkan. Saya rasa selamat mengikuti webinar, selamat meningkatkan kualitas, selamat bertransformasi dengan ekosistem pendidikan yang baru, merdeka belajar, merdeka untuk menggapai segala sesuatu yang meningkatkan keilmuan kita, yang di atas kita serap, kita turunkan, yang jauh kita dekatkan, yang ada di dalam tanah kita keluarkan. Semua akan berkolaborasi dengan alam untuk bisa mempelajari aspek-aspek kehidupan, dan kita terus belajar tanpa lelah dan bosan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santi Hum, Namo Buddhaya. Terima kasih. Luar biasa, keren sekali sambutan dari Bu Iis Indro Gunawan. Luar biasa Bu, sangat menyemangati sekali. Kesempatan berikutnya, mohon izinnya Bu Aisyah bisa bergabung Bu dengan kami, Ibu Aisyah.
Ya, Pak Vita. Siap, keren sekali. It's glad to have you back here. Bu Aisyah bisa dibuka kameranya? Ya. Oke. Ya. Silahkan dilanjutkan, Bu Aisyah. Tanpa mengurangi semangat kita dalam webinar pada pagi hari ini, langsung saja pada acara selanjutnya, yakni menginjak pada acara inti penyampaian materi. Penyampaian materi ini akan disampaikan oleh 3 pemateri yang sangat keren. Untuk yang pertama ini, presentasi dari Bapak Dionysius Nathaniel selaku Chief Marketing Officer Halodoc. Nah, langsung saja kepada Bapak Dionysius Nathaniel selaku Chief Marketing Officer Halodoc, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Yang saya hormati Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo, Ibu Hendro, Ibu Aisyah, terima kasih perkenalannya, Bapak Vita Wadana dan Bapak Faiz Hayaza. Dan juga yang saya hormati semua Bapak dan Ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu yang hadir bersama-sama kami pada pagi ini. Nama saya Dion, saya dari pihak Halodoc. Saat ini kita semua berada di situasi yang sangat menantang, di mana tahun 2020 ini merupakan suatu yang sebelumnya belum pernah kita alami bersama-sama. Menurut saya, transformasi dari pola kita menjalankan hidup secara general, terutama dalam hal proses pembelajaran, sangat berubah dan untuk suatu titik di mana mungkin bisa dibilang sangat menantang. Baik itu dari penggunaan platformnya, kapabilitas dari infrastruktur yang sudah ada, dan juga tentunya proses pembelajaran itu sendiri, pertemuan tatap muka kan menjadi tidak bisa atau menjadi harus berubah. Disinilah menurut saya teknologi mengambil role yang sangat penting. Teknologi ini harapannya harusnya tidak membuat hidup kita semua menjadi lebih ribet ya, tidak menjadi lebih kompleks. Tapi di sini platform teknologi malah diharapkan memberikan value atau malah diharapkan memberikan solusi terhadap kesulitan yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi menurut saya seperti platform seperti Halodoc, di mana mohon izinnya saya akan memperkenalkan apa itu Halodoc kepada Bapak Ibu semua yang mungkin sebelumnya sudah pernah dengar atau tidak pernah dengar mungkin sebelumnya. Layar saya sudah bisa dilihat ya, Ibu Aisyah? Sudah. Oke. Saya mulai saja. Jadi kami dari Halodoc, saya merepresenting Halodoc. Jadi apa sih Halodoc itu? Halodoc ini kami adalah platform kesehatan atau lebih kerennya dikenal dengan namanya telemedicine. Misi kami sangat simpel, yaitu kami mau menyederhanakan akses layanan kesehatan melalui teknologi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu misi jauhnya. Misi jangka pendeknya adalah kita mau semua semua masyarakat Indonesia cepat-cepat sehat. Amin. Itu misi yang tiap hari pagi malam itu saya dan teman-teman di Halodoc pikirin bagaimana caranya kita bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia biar kita cepat-cepat harus sehat semua. Ya, saya akan mulai dari bagaimana solusi dari platform teknologi seperti Halodoc itu menjawab masalah kesehatan di Indonesia. Jadi ini ada sedikit data saja dari WHO di tahun 2018. Nah, secara rata-rata satu dunia, secara rata-rata itu ada sekitar 15 dokter per 10.000 populasi masyarakat.
di mana tentunya kalau kita melihat di atas negara-negara yang sudah lebih advance atau lebih maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Korea Utara dan atau Singapura dan juga Malaysia, itu di atas rata-rata. Nah, Indonesia itu menurut data tersebut kita punya rata-rata itu 3,8 dokter per 10.000 populasi. Jadi bisa dibilang sangat, sorry saya hapus dulu ini. Oke, sangat rendah ya. Nah, ini adalah gambaran titik-titik merah itu menggambarkan di mana sih ada dokter spesialis di Indonesia. Ya, jadi kalau dilihat di gambar tersebut sangat clear bahwa dokter-dokter spesialis itu penumpukannya terjadi tentu saja di Pulau Jawa, ya. Jadi kalau melihat di situ yang agak lebih merah tua, Jakarta tentunya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dan kalau dilihat seperti ini di luar Pulau Jawa dan Sumatera itu hanya ada satu titik di sini, yaitu di Sulawesi Selatan atau Kota Makassar. Nah, setelah platform Halodoc ini berjalan, di mana tentu saja salah satu pelayanan yang kami berikan adalah telemedicine ya, atau konsultasi dengan dokter. Gambarnya jadi berubah. Jadi di sini kalau kita bisa melihat, dan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, pengguna Halodoc itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Titik-titik ini menggambarkan di mana sih user kami atau pengguna platform kami itu mengakses layanan telekonsultasi yang kami sediakan. Jadi buat saya waktu melihat peta ini atau melihat dari data itu satu milestone kecil yang mungkin terlihat kecil, tapi kalau digambarkan seperti ini kami berhasil nih. Akses kesehatan kami satu langkah lebih dekat lagi untuk mewujudkan misi kami, yaitu menyederhanakan akses kesehatan untuk semua Indonesia. Sedikit perkenalan untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah memakai platform kami Halodoc, monggo di download. Di sini kami mempunyai beberapa pelayanan. Jadi ini pun mengingat kami juga di dunia teknologi, jadi ini berubah terus ya. Saat ini yang menjadi yang saya taruh di kiri atas atau yang paling penting itu adalah buat janji untuk tes COVID-19. Kenapa ini kita taruh menjadi suatu prioritas pada saat ini? Karena kembali short term mission-nya kita mau semua masyarakat Indonesia cepat-cepat sehat. Lalu yang kedua juga tentu saja yang paling sering dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah konsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter itu nanti si dokter juga bisa mengeluarkan yang disebut electronic prescription atau resep dokter secara elektronik yang bisa dipakai dengan dua cara. Satu itu bisa dibawa ke apotek untuk ditunjukkan saja melalui smartphone-nya, lalu untuk penebus obat atau juga bisa langsung menebus obat tersebut di toko kesehatan kami. Di mana janji dari Halodoc adalah kami akan mengantarkan obat tersebut less than 1 hour atau kurang dari 1 jam. Rata-rata sekarang itu kita di 33 menit. Sudah nyampe ke rumah Bapak Ibu semua. Lalu kami juga punya layanan yaitu buat janji di rumah sakit untuk mitra-mitra rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi nggak perlu telepon, tinggal buka aplikasi kami, saya mau cari dokternya siapa, atau saya mau cari fasilitas kesehatannya di mana, lalu bisa bikin janji langsung, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah di sini ada satu juga kalau dilihat di tile ketiga dari sisi kiri, di sisi kiri yaitu kesehatan jiwa. Ini menurut saya merupakan tema yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga dari data yang saya lihat dalam beberapa bulan terakhir semenjak pandemi ini merambah di Indonesia,
itu pengguna layanan kesehatan jiwa atau konsultasi, baik itu dengan psikiatris atau dengan psikolog, itu juga menjadi terlihat terjadi kenaikan. Mungkin banyak yang masih struggling atau menghadapi tantangannya, wah ini berubah nih, sekarang saya harusnya keluar rumah tapi sekarang tidak. Nah, itu butuh konsultasi dari hal kesehatan jiwa, itu juga terjadi peningkatan. Ya, sekilas tentang Halodoc, secara general kita itu mempunyai 18 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan kami, baik itu membaca artikel atau melakukan telekonsultasi. Karena kami merupakan aplikasi, jadi di sini application rating harus tinggi, 5 angka paling tinggi, jadi baik bagi kami untuk melihat bahwa layanan kami atau platform kami itu diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Kami juga bekerja dengan lebih dari 20.000 dokter berlisensi dan juga lebih dari 5.000 fasilitas kesehatan dan juga apotek, terutama untuk toko kesehatan kami tersebut. Dan di situ tentu saja kami mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, IDI juga sebagai institusi dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mungkin lebih spesifik ke beberapa bulan terakhir, bagaimana platform Halodoc itu kami sudah berusaha untuk membantu masyarakat selama pandemi. Jadi strategi dari Halodoc itu ada 4 pilar. Satu, kami fokus untuk yang pertama edukasi dulu. Kenapa? Karena banyak sekali juga seperti kita tahu, banyak juga mungkin informasi-informasi yang perlu diklarifikasi, apa yang harus dibaca, apa yang mungkin tidak begitu baik untuk dibaca. Itu kami selalu berusaha mengedukasi dengan artikel-artikel yang kami buat di platform kami tunjukkan untuk masyarakat, di mana artikel-artikel edukasi tersebut, informasi tersebut valid adanya, disunting langsung oleh dokter yang berlisensi juga untuk membantu kami. Kedua adalah untuk pencegahan, tes massal, dan juga kuratifnya sendiri. Sorry, ini ada yang coret-coret layar saya terus nih, bentar. Oke, saya hapus lagi, mohon maaf. Nah, untuk edukasi kepada masyarakat Indonesia itu total sampai sekarang sudah lebih dari 93 juta page view atau konten kami sudah dilihat oleh masyarakat Indonesia, jadi itu sangat baik. Dan kami tiap hari itu terus juga keluarin informasi-informasi baru apabila ada update baru. Akses tersebut bisa didapatkan terhadap konten tersebut di website kami, halodoc.com, atau juga melalui sosial media kami, Instagram kami juga ada, mungkin itu yang paling mudah. Facebook juga kami juga ada. Lalu ini yang waktu awal-awal itu pandemi pada bulan Maret-April, kami pivot, yang disebut pivot adalah kita juga, situasinya seperti ini, lalu platform Halodoc mau ngapain gitu ya. Jadi ini hal pertama yang kita lakukan, salah satu yang kita implement, yaitu kita bikin yang disebut chatbot. Chatbot ini jadi masuk aplikasi atau via website, lalu akan menjawab 14 pertanyaan. Contoh misalnya, apakah kamu mengalami demam, dan lain sebagainya, di mana secara otomasi si komputer ini akan memberikan scoring system, secara point system, lalu memberikan rekomendasi. Misalnya dibilang bahwa resikonya rendah, jadi mohon menjaga kesehatan, atau misalnya dari setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, resikonya tinggi, jadi mohon untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat, di mana total sudah lebih dari 9 juta chatbot ini terpakai. Nah, ini juga yang menarik karena kami bermain juga dengan data untuk melihat penyebaran tersebut. Jadi dari chatbot yang tadi, secara level agregat, kami juga bisa melihat sebenarnya
peta resiko berdasarkan data yang kami punya ya, hanya data yang kami punya pengguna chatbot tersebut, itu kita mapping ulang penyebarannya seperti apa dan tingkat resikonya seperti apa. Ini untuk kami juga memberikan indikasi sebenarnya. Oke, di mana sih entah itu dari pengguna platform kami paling banyak di mana sampai yang mana yang mungkin keingintahuannya atau tingkat resikonya juga lebih tinggi. Ini kita punya indikatornya. Untuk rapid test sendiri, pertamanya kita awalnya juga dengan rapid test. Total itu sampai saat ini kita sudah lebih dari 200.000 tes COVID-19 yang sudah kita lakukan. Tapi tidak hanya rapid test, juga di sini ada PCR swab yang baru-baru, serologi, dan juga tentu saja nanti apabila ada metode-metode baru yang dikeluarkan, yang sudah di-approve seperti itu oleh badan pemerintahan, kita juga akan menyediakan itu untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang di sini juga di beberapa kota saat ini di Jakarta dan Surabaya, kami punya fasilitas drive-thru. Drive-thru kami ini tidak hanya untuk rapid test, tapi juga swab. Kami juga sudah punya drive-thru fasilitas dan semoga berikutnya saya juga bisa buka lagi nanti di beberapa kota-kota lain. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia saat ini kita harus sama-sama mempunyai indikasi gitu, resiko kita seperti apa, dan satu-satunya cara untuk tahu kita beresiko atau tidak mendapatkan kepastian adalah memastikan kita itu tidak tertular. Ngeceknya gimana? Tentu saja dengan menjalani tes tersebut untuk tahu kita negatif atau positif. Saya masuk sedikit lebih dalam untuk mental health. Jadi yang kami lihat di sini dengan PSBB atau work from home atau melalui daring, ini juga banyak. Kenapa mental health atau kesehatan jiwa ini layanan ini terus naik ya. Jadi entah itu dari orang tuanya, dari secara demografi itu juga sangat berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang stres, ada yang butuh pertanyaan. Kami bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana saat ini kita sudah mendapatkan lebih dari 200 psikolog klinis untuk memberikan layanan ini. Jadi untuk masyarakat Indonesia bisa memakai ini untuk ngecek, bertanya. Kalau seperti ini, jawabannya seperti apa? Tentu saja pada expertnya masing-masing. Nah, ini semua sudah ada di aplikasi kami, jadi saya hanya menggambarkan untuk nanti Bapak Ibu yang sudah download dan mau mengakses, silahkan diakses. Layoutnya atau flow-nya sangat mudah, jadi tinggal diklik saja di situ kesehatan jiwa, lalu bisa dipilih psikolog klinis atau kedokteran jiwa. Simple, sudah keluar nanti listnya, lalu bisa klik chat. Chatnya juga langsung bisa dipakai. Nah, di sini sifatnya chatting, tapi juga bisa video call juga, itu teknologi yang kita implement juga, dan atau ada beberapa yang mungkin tidak nyaman untuk melakukan video call secara langsung, itu bisa pakai chatnya atau bisa kirim foto. Contohnya seperti itu, supaya si expertnya sendiri bisa melihat dan mengakses. Setelah itu ada metode pembayaran. Saat ini kita dapat digunakan Halodoc Wallet, GoPay, dan juga kartu kredit atau debit. Kenapa? Karena tidak ada tatap mukanya ya, dan langsung bisa berkonsultasi setelah itu. Specifically di sini saya udah beberapa kali mencoba Surabaya secara spesifik ya. Di sini kita juga sudah melakukan rapid test Halodoc lebih dari 50.000 yang kami berikan secara gratis di beberapa institusi atau bahkan sekolah-sekolah di sini. Itu yang sudah kami lakukan di Surabaya. Dan juga ini yang saya bilang, saat ini di Surabaya kami ada di Rumah Sakit Husada Utama, membuka fasilitas drive-thru untuk masyarakat di kota Surabaya secara spesifik.
Itu aja pemaparan dari saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, jadi saya bisa bantu jawab. Terima kasih. Ya, Saya serahkan baik, kembali kepada ya. Ya, terima kasih Pak Dionysius Nathaniel. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan dari Chief Marketing Officer Halodoc. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja ditanyakan melalui chat fitur Zoom meeting. Nanti di sesi tanya jawab akan kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya, presentasi yang kedua dari Bapak Faiz Hayazeh selaku psikolog anak dan remaja. Langsung saja tempat dan waktu saya persilahkan pada Bapak Faiz Hayazeh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya oleh Halodoc. Dan terima kasih untuk tim Halodoc dan panitia hari ini yang telah membantu secara teknis dari tadi pagi. Kemudian salam sejahtera untuk teman-teman pemateri. Ada Ibu Iis, kemudian Mas Vita, dan Mas Dion. Dan saya sampaikan salam sejahtera kepada semua peserta webinar hari ini. Saya sangat bersemangat hari ini karena saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dengan sebuah kelompok profesional yang sangat-sangat besar artinya bagi anak-anak dan remaja, yaitu para guru. Saya sampaikan salam hormat yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang kita lakukan hari ini, belajar bareng kita hari ini, sharing kita hari ini bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anak didik yang saat ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Tema hari ini sangat menarik Bapak Ibu, karena memang tema ini sangat berhubungan dengan situasi yang saat ini kita hadapi bersama, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Yaitu karena pandemi yang sedang terjadi, kita bisa rasakan bersama seluruh sendi kehidupan kita terpengaruh dengan sangat masifnya. Semua hal harus berubah, semua hal harus disesuaikan. Dan sebagai makhluk yang sangat-sangat luar biasa, kita ini diciptakan oleh yang di atas dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dan justru dengan kemampuan adaptasi yang besar ini, kita menjadi sangat-sangat mudah terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah tentang anak-anak, dan termasuk di dalamnya tentunya remaja. Yang harus kita pahami dari awal bersama-sama adalah benar situasi yang sangat menekan, yang banyak perubahan, yang menuntut kita untuk beradaptasi dalam waktu yang cepat, meskipun mungkin pengetahuan kita belum nyampe, kita sebagai orang dewasa sangat-sangat terpengaruh dan merasa tertekan dalam situasi ini. Dan kadang, saking kita merasa bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu sedemikian besar dalam situasi yang penuh perubahan dan menekan ini, kita jadi lupa bahwa selain kita yang sudah dewasa ini, ada anak-anak dan remaja yang kadang memang luput dari perhatian kita. Luput artinya apa Bapak Ibu? Luput artinya kita kadang menganggap anak-anak ini sebagai individu yang masih kecil. Individu yang tidak jarang saya mendengar dari orang tua yang
konsultasi ke saya atau pada saat sesi observasi, mereka menyampaikan, kamu tahu apa? Kamu masih kecil, ikut saja papa mama dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri anak-anak dan juga remaja adalah individu-individu yang juga terpengaruh oleh situasi yang sangat menekan ini. Nah, Halodoc luar biasa mengambil tema ini untuk bisa kita bicarakan bersama. Karena jika kita berbicara tentang anak-anak dan remaja, tentunya kita berbicara tentang salah satu tugas dan tanggung jawab anak-anak serta remaja yang paling besar, yaitu tentang proses belajar mereka. Dan sangat tepat jika ini kita bicarakan bersama dengan ujung tombak pendidikan, yaitu para ibu dan bapak guru. Jadi yang pertama harus kita ingat dalam situasi ini adalah anak-anak pun mengalami tekanan yang luar biasa dalam situasi pandemi yang seperti ini. Kemudian selain tekanan yang langsung dialami oleh anak-anak, anak-anak juga merasakan tekanan yang dirasakan oleh orang tua dan orang-orang dewasa di rumahnya. Para ahli bahkan mengatakan bahwa stres yang dialami oleh orang dewasa ini bersifat contagious, bersifat menular. Jadi kalau orang tua yang ada di rumah belum mampu menangani, mengatasi, memanage rasa atau tekanan yang dialami dalam masa ini, anak-anak pun akan secara tidak langsung nanti merasakan, kemudian ikut-ikutan merasa stres, Bapak Ibu. Ini jika kita membicarakan tentang tekanan yang dialami oleh anak-anak pada masa pandemi ini. Selanjutnya, kondisi pembelajaran jarak jauh yang jelas kita ketahui bersama adalah hal yang baru bagi semuanya, ya bagi Bapak Ibu guru, bagi orang tua, dan bagi anak-anak sendiri. Situasi ini meskipun sepertinya hanya masalah yang sepele, tapi tidak sepele. Karena anak-anak sekarang dituntut untuk bisa belajar dari rumah, dan di situ harus didampingi orang tua, di mana orang tua juga notabene banyak yang belum paham, dan proses belajar mengajar yang dengan sistem yang baru ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang juga kita ketahui bersama bekal ilmu tentang IT juga masih belum merata. Nah, situasi ini pun memberikan tekanan kepada anak-anak. Kemudian, baik menurut teori maupun bukti di lapangan, orang tua yang mengalami stres, mau tidak mau, secara sadar maupun tidak sadar, akan memberikan tekanan atau stres juga kepada anak-anak. Karena pada saat kita belum mampu menyangga sesuatu, belum mampu untuk mengatur sesuatu, itu akan, bahasa Jawanya itu jelepret. Itu akan terciprat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama dalam hal ini adalah anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang suka bersekolah, ada anak-anak yang suka belajar, situasi harus di rumah adalah sebuah tekanan tersendiri. Kemudian bagi sebagian anak-anak lagi yang lain, yang memang bermasalah di rumah, apapun masalahnya, dan menjadikan sekolah itu sebagai sebuah pelarian, dengan situasi di mana mereka harus ada di rumah terus-menerus seperti ini, juga sebuah merupakan tekanan tersendiri. Nah, di atas adalah beberapa hal tekanan yang dialami oleh anak-anak. Nah, satu hal besar yang harus kita garis bawahi dari proses belajar mengajar yang juga memberikan tekanan kepada anak-anak, tapi tidak dirasakan oleh anak-anak adalah, begini Bapak Ibu, pada saat kita ketemu, pada saat kita berkomunikasi secara langsung, di situ ada kontak yang tidak bisa dilakukan jika komunikasi dan pertemuan dilakukan dari jarak jauh. Apa itu? Pada saat kita ketemu, kita berdekatan. Kita merasakan kehadiran seseorang. Kita saling bertatap mata. Kita saling membaca ekspresi wajah. Kita saling membaca bahasa tubuh. Secara psikologis, perasaan kita ada di sebuah forum, ada di sebuah situasi bersama orang lain, itu menciptakan sebuah kehangatan. Nah, kehangatan yang diciptakan dari pertemuan secara langsung ini menciptakan rasa nyaman dan menciptakan rasa bahwa kita menjadi bagian dari sebuah lingkungan atau komunitas. Nah,
jika pertemuan itu kita lakukan dari jarak jauh seperti ini, tentunya kehangatan itu tadi tidak bisa dirasakan. Nah, disadari atau tidak, diakui atau tidak, anak-anak merasakan ini sebagai sebuah tekanan. Dari yang saya amati pada saat saya melakukan visit, pada saat observasi untuk keluarga, saya bisa melihat ekspresi dan bahasa tubuh anak-anak yang harus mengikuti kelasnya secara daring. Kelihatan sekali semangat mereka, bisa dibilang kecil sekali. Mereka bahkan bermalas-malasan untuk bisa menghadapi itu. Mereka tidak bersemangat, yaitu tadi, karena mereka tidak merasa benar-benar melakukan sesuatu. Nanti akan kita bicarakan lagi bagaimana caranya mengatasi. Kemudian yang selanjutnya, jika itu tekanan yang dialami oleh anak-anak, kemudian dampak apa yang dirasakan oleh anak-anak dari tekanan tersebut? Nah, yang pertama yang hampir selalu saya temui adalah anak-anak sangat merasa bosan dengan situasi ini. Kemudian yang kedua, anak-anak berkurang motivasinya. Tadi sudah saya jelaskan di atas kenapa mereka berkurang motivasinya. Kemudian anak-anak juga merasa frustrasi. Kenapa merasa frustrasi? Karena sistem pembelajaran jarak jauh ini banyak tantangannya, sedangkan setiap anak memiliki kebutuhan dengan kondisi masing-masing, yang tentunya tidak bisa ditutup secara umum oleh sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Ini nanti hubungannya dengan kreativitas guru. Akhirnya, banyak sekali kebutuhan anak-anak yang tidak bisa ditutup dari proses atau sistem pembelajaran jarak jauh ini. Akhirnya, anak-anak akan menemukan dirinya tidak mampu berprestasi seperti sebelumnya, Bapak Ibu. Akhirnya mereka merasa frustrasi dan merasa bersalah. Padahal prestasi yang tidak seperti biasanya atau yang menurun ini bukan disebabkan oleh tidak adanya kemampuan mereka atau berkurangnya kemampuan mereka, tapi disebabkan karena sistem yang saat ini harus mereka jalani yang memang mereka kemungkinan belum siap, kemungkinan tidak cocok, dan sebagainya. Kemudian ada juga di antara mereka yang merasa selain frustrasi, merasa bersalah. Kemudian saking tidak tersentuhnya proses belajar mengajar ini, karena rasanya jauh gitu ya secara psikologis, anak-anak bisa anak-anak kemudian menjadi tanpa sadar menyepelekan proses belajar jarak jauh ini. Alah, ada beberapa anak yang menyampaikan ke saya, pada saat gurunya ngomong panjang, aku sengaja matiin tuh. Misalkan, itu hanya salah satu contoh saja. Dan ini bukan karena mereka nakal, ini respon yang sangat-sangat bisa diterima dan logis. Kemudian yang selanjutnya, mereka pada umumnya akan mengalami, banyak di antara mereka yang kemudian mengalami gangguan emosi, kemudian ada yang mengalami gangguan makan, dan ada juga yang mengalami gangguan istirahat. Ini semua akibat dari berubahnya pola hidup mereka, sebagai akibat dari berubahnya keseharian karena kondisi pandemi ini. Nah, karena banyaknya hal negatif yang mereka alami sebagai dampak dari tekanan psikologis yang mereka alami, kita lihat banyak sekali hal yang negatif, akhirnya tidak bisa dipungkiri seiring dengan berjalannya sistem pembelajaran jauh ini, dengan kecenderungan yang sedang terjadi, anak-anak menjadi semakin jauh dari dunia sekolah. Ini concern-nya, ini hal yang harus kita perhatikan bersama, karena dengan demikian memang kita harus melakukan sesuatu untuk bisa membuat proses pembelajaran jarak jauh ini berarti lagi bagi mereka, bagi anak-anak, sehingga mereka bisa merasakan lagi, kata-kata kuncinya merasakan, Bapak Ibu, merasakan lagi greget sekolah, sehingga mereka tertarik lagi untuk belajar dalam proses pembelajaran sekolah meskipun dari jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana Bapak Ibu guru bisa menciptakan suasana yang mendukung selama sistem pembelajaran jarak jauh ini harus dijalankan. Yang pertama, Bapak Ibu harus pastikan
karena ini adalah sistem yang memang kita lakukan via teknologi, Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa pada saat sebuah mata pelajaran akan diberikan, pada saat sebuah kelas akan dimulai, Bapak Ibu harus mampu pastikan bahwa anak-anak paham mereka akan menerima hal yang seperti apa. Mereka tahu kapan harus melakukan apa dan kenapa mereka harus melakukan itu. Pastikan anak-anak tahu. Yang saya sampaikan ini ada di materi yang tadi sudah di-share. Karena jika mereka mendapatkan kerangka kerja dari struktur yang jelas, mereka akan menjalani, kalau jelas gambarannya, mereka akan menjalani dan melalap yang akan diberikan dengan sangat-sangat lancar. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan gambaran yang jelas, mereka nanti akan mendengarkan gurunya dengan gerambiang. Mereka meraba-raba, dan itu tidak nyaman bagi anak-anak. Sesuatu yang tidak jelas, itu tidak nyaman bagi anak-anak. Jadi perjelaslah apa yang akan Bapak Ibu sampaikan pada saat akan memberikan pelajaran. Yang selanjutnya, tetapkan pengaturan waktu yang tepat. Yang ketat. Jadi misalkan jam 8, kemudian jam 8 adalah doa bersama, jam 8:05 saling menyapa, nanti saya akan sampaikan kenapa ada saling menyapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan biarkan anak-anak mengetahui penggalan waktu yang harus mereka jalani. Jadi di depan langsung berikan itu. Setiap kali akan memulai, berikan gambaran. Gambaran waktu dan gambaran apa yang akan mereka dapatkan. Selanjutnya, pastikan siswa paham akan tujuan instruksi. Karena kalau mereka tidak tahu tujuan instruksinya apa, mereka nanti membuat tugas juga mereka bakal ngerasa nggak enak banget. Karena mereka tidak bisa merasakan mereka tuh harus ngapain. Kemudian yang selanjutnya, hubungannya dengan kehangatan yang hilang dalam proses belajar mengajar yang tadi saya sampaikan di atas, karena tidak ketemu. Pastikan sebelum proses belajar dimulai, semua anggota kelas saling mengucap salam dan saling menyapa. Bapak Ibu bisa modifikasi dengan cara dan bahasa yang disesuaikan dengan situasi. Tapi intinya, cara ini harus sebaiknya Bapak Ibu pakai agar anak-anak merasa menjadi bagian dari kelas yang dilihat dan didengarkan satu sama lain. Nah, jika perasaan ini mulai ada di anak-anak, mereka akan merasa lebih nyaman. Karena kerinduan mereka terhadap teman-temannya, terhadap kelasnya, itu nanti akan tertutup dengan cara ini. Selanjutnya, cara itulah nanti akan membawa kehangatan kembali lagi ke kelas. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ingat, musuh Bapak Ibu yang pertama dalam proses pembelajaran jarak jauh ini adalah anak-anak yang bosan. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa memberikan instruksi secara variatif. Apa yang harus dihindari? Selalu ingat, batas maksimum konsentrasi anak adalah hanya 15 menit. Sangat bagus kalau di bawah 15 menit. Artinya, sebelum 15 menit berakhir, Bapak Ibu harus mengubah cara pemberian instruksi. Hindari pemberian instruksi dengan bicara terus. Saya sudah membuktikan, banyak sekali anak-anak yang kemudian menjadi bosan dan bisa dipastikan kalau bosan, materinya tidak akan masuk ke kepala mereka. Kemudian, berikan variasi dengan memberikan tugas secara kelompok. Jadi bagi anak-anak menjadi kelompok, kemudian biarkan mereka memiliki forum untuk diskusi sendiri, dan juga berikan secara pribadi. Mix, dicampur. Pemberian materi dengan sistem seperti ini, Bapak Ibu, kombinasikan sendiri. Selanjutnya, jangan lupa memberikan kuis, meskipun kuisnya kuis-kuis pendek. Setiap kali sebuah subjek atau mata pelajaran diberikan. Karena dengan kelas yang tidak langsung ketemu, komunikasi atau diskusi kecil sekali dilakukan. Nah, itu harus diciptakan. Bagaimana caranya? Dengan kuis. Pada saat kuis, berikan kesempatan kepada anak untuk bisa menjelaskan alasan mereka tentang jawaban yang mereka berikan. Jadi di situ nanti akan terjadi dialog. Kemudian, jangan lupa sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kehangatan di dalam kelas, dan ini poin yang selanjutnya saya sampaikan ini hubungannya dengan penanganan kesehatan mental anak-anak yang saat ini sedang menjadi masalah.
kondisi kesehatan mental yang banyak saat ini dialami oleh anak-anak adalah kondisi gangguan kecemasan, Bapak Ibu. Kondisi gangguan kecemasan itu anak-anak merasakan sebuah perasaan khawatir yang berlebihan. Bahkan di antara anak-anak yang sangat-sangat peka, ada anak-anak yang khawatir sampai dengan khawatir mati, karena mereka sering sekali mendengar pemberitaan yang negatif atau pemberitaan yang memang berdasarkan data saat ini, sehingga untuk anak-anak yang peka, ini bisa membuahkan kekhawatiran yang sangat besar. Nah, lebih banyak di antara anak-anak ini yang menyimpan apa yang mereka rasakan ini daripada men-share atau berbagi dengan orang tuanya. Nah, sesuatu yang tidak nyaman disimpan, itu akan menyebabkan sebuah kondisi psikologis yang kurang baik atau kurang sehat. Sehingga poin yang selanjutnya yang Bapak Ibu bisa lakukan pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh adalah di awal kelas dibuka, pada poin yang keberapa, prioritas yang keberapa, silahkan Bapak Ibu bisa mengide sendiri. Tapi yang jelas di awal nih, mungkin setelah saling menyapa tadi, pastikan Bapak Ibu memberikan ruang bagi anak-anak untuk bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Dan Bapak Ibu bisa gunakan gambar-gambar emoticon, di mana anak-anak bisa diminta untuk membuat emoticon dengan berbagai macam ekspresi emosi. Kemudian pada saat pagi, Bapak Ibu minta untuk menunjukkan emosinya seperti apa. Dan akan lebih bagus lagi apabila Bapak Ibu kemudian bisa menindaklanjuti. Apakah Bapak Ibu mengontak orang tuanya, atau kemudian Bapak Ibu bisa mengontak anak dengan cara chatting untuk mengkonfirmasi emosi yang tadi ditampakkan pada saat kelas akan dimulai. Sepertinya ini hal yang sepele Bapak Ibu, tapi di situasi yang sangat menekan secara psikologis ini, jika kita sebagai orang dewasa, terutama orang tua dan Bapak Ibu guru, bisa mewadahi apa yang dirasakan oleh anak-anak, pengaruhnya secara psikologis akan sangat besar. Mereka akan merasa lebih lega, mereka merasa ada orang-orang dewasa yang care kepada mereka, dan itu membuahkan rasa yang sangat nyaman, dan itu sehat bagi mereka. Kemudian, jangan lupa meskipun sistem belajar ini dilakukan secara jarak jauh, jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu menyematkan canda, menyematkan cerita yang bisa membuat Bapak Ibu tertawa bersama dengan murid-murid. Dengan cara apa saja. Kalau perlu, kalau menurut saya, selalu siapkan sebuah cerita lucu yang Bapak Ibu bisa ceritakan di akhir hari atau di akhir kelas pada hari itu. Kenapa? Karena tertawa bersama itu dilakukan dengan hati. Tidak mungkin orang bisa tertawa kalau dia tidak merasakan. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan merasakan itu akan membuka pintu yang sangat luar biasa dalam dinamika psikologis yang sehat. Jadi jika Bapak Ibu bisa tertawa bersama dengan anak-anak setiap hari di kelas meskipun jarak jauh, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi mereka. Selanjutnya, untuk membiasakan anak menerapkan perilaku bersih dan sehat, pastikan untuk bisa memberikan, bisa berbagi dengan orang tua di rumah. Untuk orang tua bisa memastikan perilaku sehat ini bisa menjadi bagian dalam keseharian. Masukkan dalam kebiasaan di rumah. Kemudian pastikan kebiasaan tersebut ditanamkan, yang kita tanamkan pada anak juga dilakukan oleh semua orang dewasa yang ada di rumah. Kemudian perhatikan, selalu ingatkan orang tua untuk mengingatkan anak dengan suara yang tenang, dengan tidak marah. Karena kalau mengingatkan anak dengan cara marah, dengan cara yang tidak tenang, emosilah yang akan ditangkap oleh anak dan bukan isi yang disampaikan. Kemudian ingat, untuk mengingatkan orang tua dan Bapak Ibu juga lakukan, soroti perilaku yang positif. Teori perilaku itu mengatakan, berdasarkan teori maupun bukti di lapangan, jika perilaku yang akan diulang, perilaku yang akan dilakukan terus oleh anak adalah perilaku yang disorot. Bayangkan stage atau panggung
Nah, bayangkan, kalau yang disorot itu perilaku positif, maka yang akan diulang adalah perilaku positif. Kalau yang disorot perilaku negatif, yang akan diulang adalah perilaku negatif. Oleh karena itu, berusahalah untuk tidak memperhatikan perilaku negatif, tidak membicarakannya, dan bicarakan tentang perilaku positif. Kemudian pastikan contoh selalu diberikan, dan bantu anak-anak untuk bisa memiliki agenda yang terarah setiap hari. Terarah artinya apa? Bapak Ibu, bantu mereka untuk memiliki agenda tentang hari yang berikutnya. Besok mau ngelakuin apa? Minta mereka memiliki agenda dengan jam yang tetap. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian di antara kebiasaan sehat yang harus diajarkan, berikan informasi kepada orang tua untuk memberikan kesempatan anak-anak mengingatkan dan memfasilitasi serta menemani anak-anak untuk bergerak atau berolahraga setiap hari dan agendakan itu. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Kemudian sebagai penutup, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, ini saya sampaikan kepada semua pihak, kita sadari bersama bahwa guru adalah ujung tombak dari proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan ini bukan tugas yang mudah. Artinya, saya berharap sebagai profesional, semua pihak yang memang berwenang bisa memberikan pendampingan, bisa memberikan fasilitas, bimbingan kepada Bapak Ibu guru kita, dalam hal apapun, sehingga mereka bisa memiliki bekal yang cukup saat mereka berhadapan dengan murid-muridnya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi, Bapak Ibu guru adalah ujung tombak dan kita harus membantu mereka. Kenapa? Karena yang mereka pegang, yang beliau semua pegang adalah anak-anak kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, pesan terakhir saya tentang bagaimana memberikan pelajaran agar secara jarak jauh, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, jangan lupa untuk selalu melakukan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Setiap kali akan memulai kelas, lakukan dengan sadar. Sadar artinya apa? Bapak Ibu betul-betul hadir di situ saat itu. Jangan sampai dan hindari memulai kelas pada saat Bapak Ibu pikiran dan hati belum ada di depan laptop, atau belum ada di depan HP, atau belum ada di depan komputer. Pastikan Bapak Ibu bernafas panjang, Bapak Ibu syukuri semua yang ada, dan Bapak Ibu niatkan untuk melakukan hal yang mulia, Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan hal yang mulia. Karena Bapak Ibu pada saat mendidik siswa-siswa Bapak Ibu mencetak masa depan mereka. Lakukan dari hati, dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Sehingga anak-anak akan merasakan kehadiran gurunya secara total. Kenapa total? Karena pada saat Bapak Ibu berhadapan dengan mereka, hadir dengan mereka dari hati dan sepenuh jiwa, pasti mereka akan merasakan kehadiran Bapak Ibu secara total. Doa saya untuk Bapak Ibu semua, Allah akan memberkahi, Tuhan akan memberkahi apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa-siswa Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu akan selalu mendapatkan jalan serta kemudahan, karena apa yang Bapak Ibu lakukan adalah hal yang sangat mulia. Hormat saya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz. Materi yang disampaikan sangat keren sekali dan informatif sekali. Saya setuju. Kondisi saat ini memang anak-anak ini merasakan sudah tidak lagi merasakan gregetnya sekolah. Nah, untuk itu, untuk menyambung materi yang disampaikan pada Pak Faiz, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Vita Wardana dari Next Edu. Tetapi sebelum itu, perlu kami infokan pada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini bahwa setelah webinar selesai, semua peserta dimohon untuk menyerahkan tugas yang membuat video durasi maksimal 5 menit dalam format MP4, dan penyerahan tugas paling akhir dikumpulkan pada tanggal 30 Oktober 2020 maksimal pada pukul 23.59 WIB. Kemudian untuk tema video yang akan diberikan, untuk
tema video sendiri akan diberikan setelah pemaparan materi dari Nirkedu. Dan hal ini kami sampaikan untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Sehubungan dengan materi dari Pak Faiz tadi, bahwasanya memang yang dikatakan beliau itu kondisi saat ini anak-anak sudah memasuki di situasi yang sangat bosan, kemudian kurang motivasi, frustasi, dan bahkan gangguan emosi. Dari akibat pola hidup tersebut menyebabkan dampak negatif. Tetapi Pak Faiz tadi juga menyampaikan beberapa inovasi yang bisa kita ajarkan ke peserta didik kita. Nah, untuk itu agar materi yang lebih dalam, bagaimana cara mendesain pembelajaran jarak jauh ini agar lebih inovatif dan lebih memberikan perasaan greget sekolah lagi kepada anak-anak. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Vita secara seksama. Pada Pak Vita, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ais. Mohon izin men-share materi dulu ya, PowerPoint saya ya. Iya.